Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan konten-konten seputar perbaikan handphone, terkhusus pada kerusakan CPU RAM UFS, baik itu hardware ataupun software. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership yang sudah bergabung, join di membership Griyo Android. Tentunya saya terus semakin bersemangat ya, selalu memberikan konten-konten seputar tutorial seputar perbaikan handphone. Insya Allah untuk membership beberapa hari ke depan kita update lagi ya. Di sini nanti saya akan melanjutkan membahas tentang alat yang fenomenal, box UFS mungkin termahal di tahun 2025 ya. Tetapi untuk sedikit informasi untuk teman-temanku, sedulurku, terkhusus untuk membership, bagi yang nanti berminat merchandise topi cantik, topi ganteng ding, topi ganteng dari Griyo Android ini nanti gratis ya, tapi ditanggung ongkos kirimnya, plus nanti saya bonusi alat untuk lepas lem LCD. Jadi nanti teman-teman membership yang mau silahkan kirimkan alamatnya ke nomor admin, gratis ya, tapi ongkirnya ditanggung. Mungkin ada yang menanyakan keunggulannya apa, manfaatnya apa. Tentunya di membership banyak sekali manfaat, banyak sekali keunggulan. Terkhusus sudah banyak saya buatkan konten-konten seputar perbaikan CPU RAM UFS, penggunaan alat UFS, SCG Tech Plus, dan alat-alat yang lainnya, dan akan terus diupdate. Itu yang pertama. Keduanya gratis konsultasi ya lur ya. Jadi untuk teman-teman, untuk membership kita gratis konsultasi. Yang penting sabar, kadang itu slow respon. Biasanya kalau fast responnya itu pagi sama sore ya. Kalau siang itu biasanya agak slow respon ya, kadang ngajar, kadang ya saya juga teknisi, jadi ya saya juga nyerbis. Oke lur, bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung, monggo silahkan join bergabung di membership Griyo Android. Di sini saya melanjutkan tutorial seputar box yang fenomenal, yaitu box Super Speed
F64 Ultrabook ya. Di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara aktivasinya. Tetapi sedikit saya ulas kembali untuk teman-teman yang ingin membeli alat ini. Ini sedikit saya ulangi, barangkali belum melihat video unboxing saya kemarin. Di sini nanti sebelum saya aktivasi boxnya, sedikit akan saya jelaskan. Jadi teman-teman pada saat membeli box Super Speed F64 Ultra ini, teman-teman secara otomatis akan mendapatkan jaminan pembaruan perangkat lunak atau mendapatkan update dari pihak F4 Ultranya ya, itu selama 24 bulan atau 2 tahun kurang lebihnya. Jadi selama 2 tahun teman-teman nanti akan mendapatkan gratis update seperti itu. Kemudian apa yang terjadi setelah lisensi perangkat lunak habis masa berlakunya? Jadi setelah 2 tahun nanti masa aktif lisensi itu akan berakhir. Jadi yang pertama, box akan tetap berfungsi 100%. Jadi alat ini, box F64 Ultrabook ini akan tetap berfungsi 100%. Tetapi di situ dengan versi perangkat lunak terakhir yang kita akses. Misalnya terakhir di masa instalasi terakhir setelah masanya habis, masa lisensinya itu versi 2.0 misalnya atau 2.4 misalnya. Ya sebatas mentok di situ saja. Seperti itu ya. Paham ya? Kemudian box F64 ini tidak terikat pada PC tertentu, jadi bisa dipindah-pindah ya selama teman-teman menyimpan untuk aktivasinya ya. Selain box ini ada masa aktifnya, teman-teman juga bisa pindah-pindah komputer, bisa pindah-pindah PC, tidak terikat di satu komputer. Kemudian informasi selanjutnya akan mendapatkan masa tenggang selama 3 bulan. Jadi teman-teman masih bisa mengunduh menggunakan versi perangkat lunak yang lebih baru selama 3 bulan setelah lisensi habis masa berlakunya. Dipakai 2 tahun gratis, mendapatkan masa tenggang 3 bulan. Jadi selama 3 bulan teman-teman masih diberi boleh menginstal atau masih bisa menggunakan versi terbaru selama 3 bulan tersebut. Paham ya? Jadi kalau dihitung-hitung itu 2 tahun plus 3 bulan. Tetapi di 3 bulan teman-teman akan selalu mendapatkan pengingat atau akan selalu mendapatkan informasi aktivasi ya, atau akan selalu muncul pop-up pemberitahuan kalau disuruh registrasi, disuruh aktivasi seperti itu. Paham ya? Kemudian informasi selanjutnya, mungkin ada teman-teman yang nanya, apa yang terjadi setelah masa tenggang 3 bulan? Setelah 2 tahun mendapatkan masa tenggang 3 bulan, terus bagaimana setelah 3 bulan ternyata kok tidak diaktifasi? Jadi setelah masa tenggang 3 bulan berakhir, Anda tidak lagi memiliki akses ke pembaruan perangkat lunak yang lebih baru, kecuali dibelikan aktivasi. Jadi kalau 3 bulan diberi masa tenggang kok tidak dibelikan, ya teman-teman sudah tidak bisa menggunakan versi update-nya. Jadi mentok di versi yang terakhir diinstal. Jadi 2 tahun plus 3 bulan, 27 bulan. Yang 3 bulan masih tetap bisa menggunakan versi update, tetapi akan selalu mendapatkan pop-up atau informasi pemberitahuan untuk aktivasi lisensi, seperti itu.
Meskipun teman-teman nanti bisa menginstal versi terbaru, tetapi fungsi-fungsi dari versi update-nya itu tetap tidak akan bisa digunakan. Paham ya? Kemudian bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum menyimak video unboxing saya, mungkin ada yang nanya, kemudian berapa tarif langganan untuk aktivasinya? Jadi tarif langganannya itu dibagi menjadi dua, yang pertama 6 bulan dan yang kedua adalah 12 bulan. Jadi yang 6 bulan ini akan mendapatkan masa tenggang 1 bulan, berarti 6 bulan plus 1 bulan atau 7 bulan. Jadi 6 bulan itu di nominal kurang lebihnya 9,99 atau 10 dolar. Kalau kemarin, kalau kurs saat ini di 16.000, di 10 dolar berarti kan 160.000, kurang lebihnya seperti itu. Kalau di 12 bulan itu akan mendapatkan masa tenggang selama 2 bulan. Jadi teman-teman bisa menggunakan versi update aktivasi itu kurang lebihnya 14 bulan, tetapi yang 2 bulan itu akan selalu mendapatkan pop-up informasi kalau lisensinya harus diaktifasi, seperti itu. Kalau di 12 bulan untuk nominalnya itu kurang lebihnya di 15 dolar. Kalau seumpama dolarnya itu di 16.000, berarti ya kurang lebihnya kalau kemarin kita hitung itu kurang lebihnya di 240.000 kalau nilai rupiahnya. Insya Allah paham ya Lur ya. Jadi kita bersyukur ketika ada alat dan alat itu menggunakan aktivasi, karena masih ada harapan alat itu akan selalu up to date. Sama seperti software-software yang pakai aktivasi bulanan atau tahunan, dia akan selalu update. Berbeda dengan alat yang memang di situ tidak ada pajak tahunannya. Ya jangan ngarep untuk update gitu loh. Paham ya Lur ya? Jadi lebih bagus kalau ada pajaknya. Karena riset membuat software itu ya butuh duit untuk riset, untuk pengembangan, untuk beli bahan dan lain-lain, sewa server. Kalau semua gratis ya sulit gitu loh. Paham ya Lur ya? Oke. Oh ya, mungkin kalau ada yang nanya, harganya itu tidak baku ya. Itu tergantung, harga itu bisa berubah tergantung kondisi keuangan global. Kalau dolar tinggi ya mahal, kalau dolarnya rendah ya murah, seperti itu. Kalau konten kreator seperti saya ini ya senang dolar tinggi ya. Nah, tapi kalau untuk bukan konten kreator ya senang dolar murah. Oke Lur, disimak terus videonya. Jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Kita lanjut untuk cara aktivasi untuk box Super Speed F64 Ultra. Ini kita lanjut, kita lakukan, kita pindah ke layar komputer dulu. Pertama, teman-teman siapkan untuk softwarenya ya, yang ini ya. Itu untuk link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi nanti teman-teman yang kesulitan download, bisa linknya dicek di deskripsi, nanti saya sertakan, tinggal di download. Itu seperti ini nanti. Seperti ini ya. Ini sudah saya buat shortcut. Ini seperti ini, yang ini ya, kelihatan ya. Jadi sudah saya buat shortcut, ini send to desktop, seperti itu aja. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau sudah di send to desktop, jadi teman-teman nanti ketika mau buka tidak perlu buka di Explorer, tapi bisa langsung dibuka di desktop. Nah, langsung bisa dibuka di sini.
Oke, kita buka dulu ya. Mohon maaf, ini tadi videonya sedikit saya skip karena terkendala kabel, Lur. Jadi kabel bawaan aslinya ini mungkin karena ditekuk-tekuk ya. Jadi ini saya ganti bawaan UV. Ini sudah bisa terkoneksi dengan bagus. Kemudian kita masuk ke setting di sini ya. Kemudian ke hardware sini. Kemudian teman-teman pilih ke bagian sini yang gambar register F4 box yang sini ya. Di langkah pertama pastikan device-nya ini sudah terbaca, kemudian klik di bagian register seperti ini, klik. Kemudian kita isi sesuai nama kita, nama toko kita, nama ini kita isi. Pastikan untuk Gmailnya benar ya, Lur ya, karena nanti akan tersimpan ya. Kemudian nomor handphone ini bisa Telegram. Kemudian di sini dikasih nama seperti ini ya. Kemudian nanti kirimkan lewat Gmail. Passwordnya jangan lupa, kalau perlu dicatat. Kalau sudah diisi secara komplit, tinggal kawan-kawan klik di bagian sini. Kemudian menunggu OTP yang ada di handphone. Ini kita masukkan nomor OTP-nya. Ini box tandanya sudah terregister ya, seperti ini ya. Ini tandanya box sudah terregister, kemudian kita close dulu. Ini kita close, kemudian kita buka ulang. Kita buka yang ini ya. Untuk kawan-kawan kalau nanti terkendala di kabel ya, ini kabelnya sih banyak ya dijual di toko-toko komputer kalau memang bawaannya nanti agak rewel, karena tadi saat saya gunakan untuk ngetes ini pertama kali agak rewel, jadi putus nyambung di bagian komnya. Setelah terbuka, ini klik yang ini ya, klik. Ini akan melakukan cek aktivasi for server dulu. Kita tunggu aktivasi file oke.
Ini sudah terbaca, kita ulangi ya untuk kalibrasi ya. Sini. Untuk soketnya dilepas semua. Untuk apa? Kalau misalnya di situ tertancap ISP atau soket, ya teman-teman copot dulu, baru dilakukan kalibrasi seperti ini. Ini sambil kita siapkan IC untuk ngetes. Ini agak sabar ya lur ya. Ini kita close dulu, kemudian kita buka ulang. Kita buka ulang lur ya, di sini nanti akan terbaca, kemudian klik yang ini seperti ini ya. Ini sudah tandanya sudah terkoneksi dengan bagus. Kemudian untuk IC yang sudah saya pasang, ini klik di bagian ini ya. Ini sudah ditunjukkan dari softwarenya seperti ini, tinggal diklik seperti ini, nanti akan membaca, ini tandanya membaca soket dan membaca UFS. Ini menandakan tandanya IC-nya sudah bisa terbaca dan UFS-nya box-nya sudah teraktivasi. Ini saya contohkan di Poco X3 ya, Vaio. Di sini akan menampilkan versi UFS-nya. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lain nanti kita ulas di video berikutnya. Yang penting teman-teman untuk aktivasinya mungkin agak sulit, itu bisa dicek di kabelnya, dan ini kabelnya sendiri juga hanya terbaca di USB 2.0 ya. Kalau bisa terkoneksi di USB 3.0 tentunya nanti untuk speednya, larinya, untuk penulisan, pembacaan, pembackupan data jauh akan lebih kenceng ya, karena di sini ini saya lihat di gearnya, di pembacaan gear auto ya. Oke lur, sekiranya untuk cara aktivasi box Super Speed F64 Ultra, bagi teman-teman yang nanti kesulitan cara aktivasinya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti bisa saya bantu. Poin terpentingnya, setelah dicolok nanti akan terbaca di bagian device manager di sini ya. Nanti akan terbaca COM-nya berapa. Setelah teraktivasi nanti akan berubah menjadi di universal serial busnya. Di sini akan terbaca drivernya, USB-nya akan terbaca di sini. Sebelum diaktifasi nanti akan terbaca di bagian COM ya, karena modenya masih di FU. Setelah teraktivasi nanti akan berubah menjadi serial bus ya. Setelah diaktifasi, dikalibrasi, nah, tab kalibrasinya nanti di bagian sini, klik hardware, nah, di sini ya. Posisi kalibrasinya, soket tidak boleh ada yang terpasang. Oke, paham ya lur ya? Jadi nanti untuk teman-teman yang kesulitan untuk aktivasi, nanti bisa inbox, tulis di kolom komentar, nanti saya bantu. Oke lur, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tentunya sedikit pesan saya untuk teman-teman yang sudah join bergabung di membership, di bulan ini nanti kita lakukan live streaming untuk sesi tanya jawab seputar perbaikan CPU RAM UFS. Kita live kan di membership ya. Dan bagi yang pengen kenang-kenangan topi ganteng dari Grio Android, silahkan inbox di nomor admin.
nanti kita kirimi topi, tetapi ini lur ongkirnya ditanggung. Bagi teman-teman yang belum join bergabung di membership Griyo Android, bisa bergabung join, tentunya gratis konsultasi, baik itu seputar software ataupun hardware, ya saya nanti yang langsung jawab ya, semaksimal saya, sebatas kemampuan saya. Kalau ternyata pertanyaannya sulit, ya tentunya akan saya tanyakan ke senior yang lebih berkompeten ya. Oke lur, mungkin itu sedikit informasi mengenai Super Speed F64 Ultrabook, box viral, box termahal di tahun 2025 yang harganya mencapai hampir 14 juta. Nanti fungsional dan penggunaannya nanti kita ulas, baik itu di membership ataupun di video umum. Oke lur, sekiranya saya cukupkan sekian. Bila banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.